Mudah-mudahan dengar suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tambah gemuk-gemuk semua. Bapak lihat ini, pipinya ada tambah lebar semua nih ya. Nampak 2 bulan atau 3 bulan lockdown di rumah makan aja ya. Ya, alhamdulillah. Yang penting tetap sehat. Begitu juga dengan kondisi Bapak Ibu guru kalian di sekolah juga alhamdulillah sampai hari ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan kita berharap semua nak wabah virus corona ini segera berakhir. Kemudian aktivitas kita dalam proses belajar mengajar juga bisa berjalan normal seperti biasanya. Anak-anak sekalian, sengaja Bapak pada hari ini mengajak kepada kalian semua untuk menggunakan Google Meet. Ini bagian dari proses pembelajaran. Salah satu hikmah dari adanya musibah COVID, nak, bahwasanya kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang dituntut harus meningkatkan kompetensi kemampuan di bidang IT ya. Jadi mau tidak mau itu, suka tidak suka, kami juga guru-guru dipaksa untuk belajar. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima ya, kami harus belajar. Jadi kami Bapak Ibu guru juga selama libur ini banyak kegiatan MGMP virtual daring. Kebetulan Bapak ditunjuk sebagai koordinator itu 3 kecamatan Kandis Minas Tualang. Jadi memang 2 minggu itu memang full kegiatan MGMP virtual. Maksud dan tujuannya adalah memang untuk bagaimana caranya meningkatkan pembelajaran selama di musim pandemi ini, nak. Jadi bukan berarti musim pandemi libur sekolah, libur belajar, tidak, sama sekali tidak. Bapak berharap kepada kalian semua salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, menambah ilmu itu ya banyak mencari referensi untuk belajar, nak. Bukan hanya dari guru ya. Banyak sumber-sumber untuk belajar sekarang. YouTube itu banyak. Baik, nah pada kesempatan ini Bapak mohon maaf kalau selama semester ganjil dan genap setahun yang lalu mengajar kalian, nggak terasa udah setahun hampir selesai. Ya, itulah waktu cepat berlalu, kita tidak terasa. Jadi intinya Bapak mohon maaf kalau selama setahun kemarin tidak maksimal mengajar, jarang masuk, atau ada kesibukan yang lain yang tidak memungkinkan masuk ke dalam kelas kalian. Mudah-mudahan kalian bisa makluminya. Pada kesempatan ini, nak, Bapak ingin coba menjelaskan kepada kalian semua. Ada satu materi itu yang belum kita tuntaskan di kelas 7, yaitu bangun datar, segitiga dan segi 4. Satu lagi yang statistika ya. Nah, jadi yang statistika itu menurut Bapak nggak terlalu susah karena itu terkait dengan data. Di SD juga udah belajar ini, ada nanti data itu nanti disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kali ini Bapak nak ingin menjelaskan kepada kalian semua, kita mudah-mudahan waktunya singkat, ini selesai. Bapak tadi buat sampai 1 jam saja, nanti kalau ada pertanyaan boleh lebih, nggak masalah. Bapak akan share screen, mudah-mudahan nanti kalian bisa lihat di layarnya. Bentar. Kalau ada pertanyaan boleh juga langsung, boleh dengan chat ya, nah, ada di situ di chat, boleh langsung tanya atau boleh juga di chat. Oke, udah nampak di layar kalian, nak? Nampak di layar kalian? Nampak di layarnya, nak? Belum, Pak. Belum? Belum. Yang ini nampak? Sudah, Pak. Udah? Sudah, Pak. Udah, oke. Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Diperhatikan baik-baik, nak. Ini gambar apa, nak? Ini yang dalam.
Segitiga. Siku. Siku-siku ya. Nampak semua di layarnya, Nak? Belum, Pak. Nampak ya? Ya nggak muncul berarti jaringan itu. Jaringannya susah. Oke, sambil dengarkan saja, ya mudah-mudahan nanti kelihatan di layarnya. Ini materi tentang bangun datar, terkhusus ini yang menjadi poin penting di materi ini tentang segitiga siku-siku. Nah, jadi di segitiga siku-siku nanti ada teorema yang berlaku di sana, yaitu teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras ini adalah seorang matematikawan, dia menemukan suatu konsep pada segitiga siku-siku. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah aplikasi GeoGebra, Nak. Bapak sudah desain kemarin untuk membuktikan suatu teorema Pitagoras, membuktikan atau menemukan teorema Pitagoras. Jadi ini ada sebuah segitiga siku-siku di sini, Nak. Segitiga siku-siku kita tahu bahwasanya adalah segitiga yang dua sisinya itu adalah ini sisi yang saling berpenyiku, ya, membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian satu sisi yang lain ini adalah sisi miring namanya. Jadi sisi miring atau dalam istilah matematika itu nanti disebut dengan hipotenusa. Itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini siku-sikunya. Ini yang di depannya berarti ini sisi miringnya, Nak. Nah, pertama, yang kedua, sisi miring pada sebuah segitiga itu adalah segitiga siku-siku ya, adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Oke, kemudian dari masing-masing sisi segitiga ini Bapak buat sebuah persegi. Nah, persegi ya. Buat persegi. Kemudian ini juga buat persegi. Jadi dari masing-masing sisi tadi, sisi siku-sikunya dan sisi miringnya dibuat persegi seperti ini. Kemudian dibedakan menjadi beberapa warna. Ini ada 4 warna di sini. Ini 1 warna. Sementara yang ini dijadikan 5 warna. Sekarang lihat animasinya. Bapak akan coba menggeser slider. Ini slider namanya. Yang garis ini slider. Bapak akan geser ini. Kemudian nanti kamu bisa melihat bahwasannya gambar-gambar pada persegi yang besar ini, yang 5 warna ini akan berpindah ke persegi yang lain yang nanti semuanya pas menutup perseginya. Nah, kalau persegi ya secara umum Bapak yakin kalian semua udah paham rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Ya, itu persegi. Jadi ini persegi berarti kan luasnya sisi kali sisi, ini sama panjang semua ini. Nah, sekarang kita lihat animasinya. Oke, kita geser seperti ini. Ya, perlahan-lahan. Jadi dia berpindah, Nak. Jadi warna pada persegi yang besar, yang 5 potong itu berpindah. Bergerak dia. Coba lihat. Seperti itu. Oke. Kamu bisa lihat bahwasannya semua warna pada persegi yang besar ini pindah ke persegi yang kecil-kecil ini, Nak. Nah, kita geser lagi animasinya. Kamu lihat. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Nak? Aktifkan speakernya. Kedengeran nggak? Nampak ya? Oke. Nampak, Pak. Iya, Pak. Kelihatan. Kelihatan kan? Lihat. Oke. Kamu bisa lihat di sini tidak ada sedikit pun kepingan warna dari persegi yang besar itu yang tersisa. Artinya semuanya pas menutup persegi pada 2 sisi yang lain. Nah. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwasannya luas persegi yang besar ini, luas persegi yang besar itu sama dengan, ulang lagi ini, luas persegi yang besar sama dengan luas persegi yang sedang
ditambah dengan luas persegi yang kecil kan, Nak? Ya, coba dijawab, diaktifkan speakernya. Betul, Nak? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. Iya, Pak. jadi luas persegi yang besar itu sama dengan luas persegi yang sedang ditambah dengan luas persegi yang kecil. Bentar, Nak, ada telepon. Ya, matikan dulu aja. Nah, kita tahu bahwasannya luas persegi tadi apa, Nak? Sisi kali. Ayo dijawab. Sisi kali. Sisi. Sisi kali sisi. Nah, Sisi. ya, itu luas persegi. Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi atau S pangkat berapa, Nak? Pangkat 2. Nah, S pangkat 2 ya. Nah, jadi secara definisi kita bisa menyimpulkannya begini, Nak. Kuadrat sisi miring, dari sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang ini ditambah yang ini kan, Nak? Diaktifkan speakernya, Nak. Dijawab. Ya, Pak. Nah, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Siku-siku yang sedang, ini siku-sikunya namanya, Nak. Sisi siku-siku. Jadi kita bisa buat kesimpulan di sini. Teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Siku-siku. Jadi kalau misalkan ini sebentar Bapak buat teks. Kalau ini misalkan sebentar proses, ini misalkan C. Oke. Kemudian yang ini B. Yang ini C, A misalkan. Oke. Berarti tadi bagaimana, Nak? Kuadrat sisi miring. Sisi miring yang mana ini? Sisi miringnya yang mana? Yang C kan? Berarti C kuadrat. C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah teori Pitagoras itu, Nak. C kuadrat. Kita besarkan dulu. Ini hanya notasi ya, yang kamu hafal bukan C, A, B-nya, bukan. Tapi yang kuadrat sisi miring tadi, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Itu dia. Ini ya. Jadi yang kamu hafal, yang kamu pahami itu bukan C, A, dan B-nya, ini notasi. Kita paham tadi C itu sisi miring, yang ini. Yang A dan B itu adalah sisi siku-sikunya. Jadi yang kamu ingat itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sampai sini mudah-mudahan paham. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, ya. Kemudian kita kembali ke layar. Langkah berikutnya Bapak ingin jelaskan kepada kalian semua, ya kita berharap mudah-mudahan ini COVID cepat berlalu, tapi kalau melihat kondisi yang ada sampai saat ini, kayaknya belum memungkinkan kita untuk tetap sekolah seperti biasa, Nak. Jadi mau ndak mau, ya suka ndak suka kita masih belajar daring. Jadi
untuk pembelajaran berikutnya itu nantinya nak kita masih menggunakan Google Classroom. Google Classroom. Nah, kemarin ada beberapa catatan yang Bapak lihat, masih banyak di antara kalian semua itu yang masih salah dalam menyerahkan tugas di Google Classroom. Masih salah dalam menyerahkan tugas di Google Classroom. Jadi, Bapak akan coba mengajarkan kepada kalian di sini bagaimana cara mengerjakan dan menyerahkan tugas yang benar. Ini secara umum kalau Bapak lihat kemarin ya udah bagus, seperti Jihan, Kinanti, Willy, Wisna, dan yang lain itu masih sudah alhamdulillah bagus, benar cara mengirimnya. Tapi ada beberapa teman kalian itu yang salah. Ya. Sekarang ini kita lihat di sini ada. Nah, ini tampilan Google Classroom Bapak kelas 7A, kelas matematika 7A, di mana di sini Bapak sebagai guru. Bapak sebagai guru di sini. Kalau kalian nanti Google Classroom-nya nggak ada nilai. Nah, itu bedanya. Kalau guru ada nilainya nak di sini. Kalau siswa cuma forum, tugas kelas, dan anggota. Ya. Nah, Bapak akan tunjukkan di sini di tugas kelas, misalkan. Sebentar. Oke, ini ada tugas-tugas yang Bapak berikan kemarin. Ya, mudah-mudahan di sini yang nggak menyerahkan tugas ini nggak malu. Atau malu lah ya nggak mengerjakan tugas. Ya. Bentar ya. Ini kelihatan di sini nak. Coba lihat. Ini untuk tugas yang segitiga segi 4 kemarin. Ini yang menyerahkan cuma 8 orang. Dari siswanya 32 orang. Nggak tahu siapa. 31 siswa ya. Yang satu ini adalah Bapak. Bapak masuk sebagai siswa dengan akun yang lain. Nah, jadi Bapak kemarin mencoba. Bapak masuk ke kelas matematika 7A itu dengan menggunakan akun lain. Bapak sebagai siswa. Nah, ini menunjukkan, menerangkan kepada si guru bahwasanya dari 32 orang itu yang menyerahkan cuma 8 orang. Ini sudah dinilai, dia udah menyerahkan dan dinilai. Yang ini udah menyerahkan belum Bapak nilai. Sementara yang 24 ini mereka nggak mengerjakan. Nah, siapa yang nggak mengerjakan itu? Coba kita lihat. Bentar. Oke. Nah, jadi 24 orang ini nggak mengerjakan dia. Nah. Jadi kedepannya Bapak berharap kepada kalian nanti kalau ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu ya dikerjakan. Nah, ya, itu tugas yang pertama. Kalau kita lihat tugas yang kedua, nggak tahu yang mana yang pertama atau yang kedua nih. Pokoknya ada 2 tugas kemarinnya. Nah, ini tugas yang bangun datar juga. Kemarin segitiga segi 4. Ini ada yang belum menyerahkan 21 orang. 21 orang belum menyerahkan. Ini tampilan Google Classroom Bapak sebagai guru. Sekarang ini contoh lagi nak, perhatikan. Ini adalah Google Classroom kelas 7A ini. Tampilan Google Classroom Bapak sebagai guru kelas 7A. Ini ada yang masuk lagi tapi nggak ada pemberitahuan. Bentar nak, ada yang masuk lagi nih. Jepri, sabar ya. Jepri. Oke. Kembali lagi nak. Ini tampilan Google Classroom kelas 7A. Bapak sebagai guru yang kemarin bahwasanya ini semua guru masuk di kelas ini kan nak? Semua guru masuk di sini. Ada 11 guru, 12 dengan guru agama Kristen di sini. Ini gurunya semua masuk. Nah,
Kita lihat yang tugas matematika. Bentar. Matematika. Oke, ini dia. Oke, ini quizisnya ada yang kemarin mana ya? Yang inilah kita lihat. Tolong dimatikan speakernya tadi itu nak, siapa tuh yang dimatikan dulu speakernya, nanti kalau mau tanya baru diaktifkan lagi. Oke. Sebentar. Ini Bapak ingin tunjukkan kepada kalian semua. Ternyata ada kasus kalian itu mengerjakan. Jadi kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tetapi kalian nggak menyerahkan. Nah itu dia. Ini kasus seperti Teresia. Nih pos-pos. Nah ini lihat. Nah ini Teresia udah mengerjakan di sini, tetapi beliaunya nggak mengerjakan, sehingga ada yang masuk lagi nak. Mana tuh? Nggak ada pemberitahuan. Kembali lagi ke sini. Teresia dia sudah mengerjakan tapi tidak diserahkan. Di sini ada kelihatan belum diserahkan. Tapi ada Bapak nilai, sebetulnya salah juga Bapak ini. Dia udah mengerjakan tapi nggak diserahkan kepada guru. Sehingga dia masih masuk kepada kelompok yang ditugaskan sebetulnya. Jadi prosedurnya itu nak yang benar dalam menjawab dan menyerahkan tugas itu di Google Classroom. Setelah kalian melampirkan bukti foto atau jawaban, kamu bisa langsung menyerahkan. Jangan nggak diserahkan. Nanti nggak akan sampai ke meja gurunya. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan Google Classroom Bapak sebagai siswa ya. Bentar, kita coba cari dulu. Google Classroom Bapak sebagai siswa. Bapak ganti akun dulu. Akunnya yang mana tadi ya? Bentar. Ya. Akun yang ini, akun Bapak. Kita tunggu sejenak. Oke, ini adalah tampilan kelas di Google Classroom Bapak sebagai siswa. Nah, Bapak sudah jelaskan tadi Bapak sebagai siswa masuk ke kelas Matematika 7A. Kita klik saja. Nah, di sini kelihatan hanya ada 3 menu, forum, tugas kelas, dan anggota. Nilai nggak ada, karena itu hanya milik si guru. Nah, Bapak akan tunjukkan cara menjawab pertanyaan yang betul dan menyerahkannya. Di tugas kelas, kamu klik. Nah, misalkan kita mau coba jawab soal yang ini, segi 3 dan segi 4. Kita lihat, kemudian klik lihat tugas. Nah, ini pencet lihat tugasnya. Nah, cara menjawabnya di mana? Cara menjawabnya bukan di sini. Bukan di sini. Ini, Nak. Bukan di sini. Dan bukan juga di forum. Kita balik lagi ke forum. Dan bukan juga di forum. Di sini, bukan. Nah, bukan di sini cara menjawab pertanyaan. Tapi di tugas kelas tadi. Kemudian lihat tugas. Bukan di sini ya. Kalau di sini semua bisa lihat. Tapi di sini, Nak. Nah, ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan tampilan ini. Ada 2 cara menjawab. Bisa kamu buat di sini, klik tanda tambah atau buat. Ini artinya kalau tugas atau jawaban yang kamu buat itu berupa screenshot atau foto atau gambar atau link ya. Atau apa lagi? Atau video bisa juga. Kamu masukkan ke sini, kamu klik tambah atau buat. Kemudian masukkan semua yang menjadi jawaban.
Kemudian kalau selesai, contohkan langsung aja ya. Misalkan begini, Bapak mau buat jawaban begini. Misalkan file saja. Kemudian pilih yang upload ya, pilih yang upload. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Oke, misalkan kita mau masukkan foto misalkan. Screenshot atau foto. Yang masuk lagi nih, Nak. Oke, kita kembali ke sini lagi. Udah diupload yang menjadi bagian dari jawaban tugas atau latihan, kemudian kita upload. Ini. Misalkan ini tadi lampirannya, upload. Menunggu waktu proses untuk mengupload. Nah, lihat di sini, Nak. Dia sedang masuk. Nah, jadi tidak langsung masuk, Nak, di sini. Tugas yang yang sudah dikerjakan dan akan diserahkan. Nah, sampai tahap ini belum selesai. Kamu harus harus melakukan satu tindakan lagi, yaitu dengan cara mengklik ini, Nak. Mengklik serahkan. Mengklik serahkan. Nah, kita klik serahkan. Nah, baru serahkan lagi. Oke. Nah, kalau seperti ini yang kamu lakukan, maka ini udah pasti masuk ke meja guru. Nah, sekarang kita lihat ke classroom Bapak sebagai guru lagi. Ya, kelas matematika 7A. Tunggu sebentar. Tadi segitiga segi 4 ya. Nah, langsung nampak di sini, Nak, ada 2 yang menyerahkan. Kita lihat, tadi kan 1. Sekarang kita lihat. Nah, lihat di sini bahwasanya Heri Ramadhani sudah menyerahkan. Walaupun dengan catatan di sini diserahkan terlambat. Kenapa? Karena lewat dari deadline yang sudah ditentukan. Sampai sini paham, Nak, kira-kira? Jawab, Nak, diaktifkan speakernya ya. Jadi ada, ya alhamdulillah. Jadi ada beberapa teman kalian tuh yang masih salah kemarin, yang mudah-mudahan nanti kalau pembelajaran daring masih berlanjut seperti ini, memakai Google Classroom, ya caranya seperti itu. Atau, Nak, ini kita lihat lagi ke sini, kita lihat lagi Bapak sebagai siswa tadi. Nah, ini bisa juga, Nak, kita menjawab tugas dan menyerahkan kepada guru dengan cara yang lain. Cara yang kedua itu di sini, Nak. Kamu bisa mengetik jawabannya itu di sini, di komentar pribadi. Atau bahasa Inggrisnya itu private comments ya, private comments. Nah, di sini dia. Jadi kalau misalkan jawabannya hanya berupa kalimat, ya tinggal ketik aja di sini, Nak. Kamu nggak perlu milih yang di sini tadi. Kalau di sini kan ada beberapa yang di-upload seperti gambar dan seterusnya. Kalau misalkan jawabannya berupa tulisan, kalimat, ketik di sini saja. Misalkan nomor 1 apa jawabannya, kemudian nomor 2 apa jawabannya. Tinggal ketik di sini aja. Kemudian ini kamu kirimkan. Nah, kamu posting. Ini adalah dialog antara kamu pribadi dengan guru. Sedangkan teman-teman kamu yang lain itu nggak akan bisa membaca. Beda halnya kalau kamu menjawabnya di sini. Tadi Pak katakan, atau di forum ya. Jadi yang keliru, mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin paham ya, agar di kemudian hari nggak salah lagi. Jadi seperti Teresia kemarin di kelas 7A itu, dia udah mengerjakan tapi nggak diserahkan. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Bapak udah menjelaskan dua materi tadi. Pertama tentang materi matematika Pitagoras.
Kemudian yang kedua, Bapak tadi menjelaskan tentang teknis bagaimana menjawab dan menyerahkan tugas di Google Classroom. Terima kasih, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Aktifkan speakernya, silakan. Ya, silakan Nak, kalau ada pertanyaan boleh apa saja. Oke, ini ada pertanyaan dari Glenn Firmansyah, Pak, kita nggak ujian. Oke, Bapak jawab. Untuk ujian semester, Glenn dan yang lainnya, kita sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan itu tidak diwajibkan untuk melakukan ujian semester. Kenapa? Karena adanya edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 itu tentang pembelajaran jarak jauh terkait dengan COVID. Jadi untuk tahun ini kita memutuskan SMP 1 nggak ada ujian semester, Glenn. Adapun nilai-nilai yang diberikan nantinya adalah ya nilai-nilai yang kemarin dengan nilai-nilai yang ada di tagihan-tagihan kalian di Google Classroom kemarin dari guru-guru yang ada. Nah, makanya kan masing-masing kalian kan kemarin punya tugas yang diberikan. Nah, seperti tadi matematika ada beberapa orang yang mengerjakan. Nah, itu jadi penilaian buat Bapak. Ya. Mudah-mudahan paham. Jadi, untuk tahun ini kita emang nggak ada ujian semester, Glenn. Barangkali itu. Silakan yang lain. Diaktifkan, Nak, fotonya, Nak. Jangan disembunyikan. Biar lihat Bapak wajahnya. Ya, biar lihat wajahnya. Jihan, ada pertanyaan, Jihan? Wisna? Ada pertanyaan, silakan, Lili. Ayo, kan udah lama nggak ketemu nih, masa nggak kangen sama gurunya? Silakan. Ada? Kelas 7 kapan terima rapor, Pak? Winda-Winda ini si Dara tadi ya. Terima rapor insya Allah tanggal 20, Nak. Tanggal 20 nanti. Nanti akan diinformasikan kepada kalian melalui wali kelas nantinya. Kalau tidak ada halangan tanggal 20. Ya. Apalagi, silakan. Terkait materi ada yang tanyakan? Jihan mana Jihan ini? Jihan? Jihan? Apa, Pak? Ada pertanyaan? Aman? Ada, Pak. Nggak ada. Tentang Pitagoras tadi paham? Paham, Pak. Paham. Wisna, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, barangkali cukup pertemuan kita, Nak. Bapak menunggu pertanyaan dari kalian. Kalau nggak ada, ya udah. Intinya Bapak tadi menjelaskan kepada kalian semua materi penting di matematika tentang Pitagoras tadi. Itu nanti akan dipakai untuk kelas 8, kelas 9 tuh materi Pitagoras. Makanya Pak sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Nak? Salwa? Pak, kalau ingin tanya-tanya tentang materi, apa nih pertanyaan? Ntar, kita lihat pertanyaan dari... Langsung saja, Nak, pertanyaannya. Nggak usah pakai chat. Pak, kalau ingin tanya-tanya tentang materi, boleh kan nanya sama Bapak? Ya boleh. Silakan. Zepri ini siapa nih? Si Hafiz ya? Aktifkan speakernya, Nak. Zepri. Hafiz ya? Ya.
Hafiz? Ya, Pak. Ya. Silakan Bapak membuka peluang pintu yang selebar-lebarnya kepada kalian. Kalau ingin bertanya silakan, dengan senang hati bisa jawab nanti nak. Ya, Jepri. Oke, Jepri, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Yang lain silakan. Jelas, Pak. Kita masih ada waktu 6 menit. Kita ada waktu 6 menit. Salwa Aura Reskia, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, paham. Catherine ada, Wisna. Wisna Damansara. Oh ini Catherine nanya. Jadi Pak, bentar, saya lihat pertanyaannya. Jadi Pak, kami yang tidak menyerahkan tugas sama sekali tidak mendapatkan nilai. Kalau nggak menyerahkan tugas ya itu pertimbangan kembali lagi kepada gurunya ya. Bagaimana gurunya menimbangkan kamu berhak mendapatkan nilai atau tidak gitu kan. Tapi yang pasti jadi catatan. Kecuali kan kamu kemarin Catherine, ini pengecualian ya kayaknya ya. Kamu kemarin sibuk di Olimpiade ya, bimbingan. Tapi selama libur Covid itu kan kemarin bimbingan kan nggak ada ya. Ya, jadi ini juga catatan ke depan. Kamu harus rajin-rajin lihat pengumuman, ya, lihat pemberitahuan dari guru. Kalau memang ada tugas yang diberikan, jangan sampai terlewat dengan tugas-tugas yang diberikan. Oke, ini adalah pertanyaan lagi. Ya, Catherine silakan. Kayak gini Pak, kan kita udah ngerjain di Quizzes, tapi kita nggak nge-screenshot terus diserahkan ke Google Classroom, itu tetap nggak dapat nilai Pak? Kamu udah nyerahkan? Udah Pak. Bukti Udah menyerahkannya? dikerjain di Quizzes, kan Bapak ngasih soalnya dari ngasih tugasnya dari Quizzes. Sebentar, kita lihat langsung aja ya. Kita lihat langsung. Ya, Itu di kelas matematika, kelas 7A ya kemarin? Di kelas 7A ya? Oh ini sebentar. Ini kelas 7A. Tugas kelas. Tugas yang keberapa itu? Catherine ingat? Gak ingat lagi Pak, mungkin tugas yang awal pertama kali Bapak tunjukin, yang cuma 7 orang yang mengerjakan. Oke, sebentar. Bentar. Ya, tadi yang Bapak katakan, Catherine dan yang lain, kenapa nggak sampai ke meja guru atau tidak sampai di tempat guru tugas yang diberikan itu? Ya karena kamu itu dan yang lainnya itu mengerjakan, tapi nggak menyerahkan. Letaknya di situ aja kesalahannya. Oke, coba kita lihat. Kita lihat dulu ini kelas room matematika 7A. Ini ya, kelas 7A. Yang serba-serbi COVID atau materi kemarin? Ingat nggak? Catherine. Ini ya, cobalah yang ini ya. Kita lihat sebentar. Ini 16 orang nggak mengerjakan. Kalau Catherine ini kamu masuk nih. Kamu nyerahkan ini. Nah, ini nyerahkan ini. Catherine.
Ya Pak, belum nampak Pak, sebentar. Belum nampak di layarnya. Ini untuk materi di apa ya? Untuk di classroom kelas 7A, bukan kelas matematik. Intinya begini, Catherine dan kawan-kawan. Kalau kamu sudah melakukan prosedur yang benar dalam menjawab dan menyerahkan ke tugas yang diberikan kepada guru, ya insya Allah masuk ke meja guru gitu loh. Akan masuk dia. Iya Pak. Dia sistem yang lebih, kalau sistem ini kan memang komputerisasi dan dia nggak bisa nipu-nipu. Iya, enggak gitu loh. Nah, itulah canggihnya teknologi sekarang. Dia sudah didesain seperti itu ya. Kalau misalkan caranya benar ya pasti masuk gitu. Itu Catherine ya. Bisa ditangkap jawabannya, Ya, Pak, Catherine? ya, Pak. Makasih Pak. Ya. Bisa Pak. Yang lain silakan kalau ada, masih ada waktu. Kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya nak ya. Nggak enak belajar seperti ini. Kalau kalian suka enggak belajar di rumah atau libur kayak begini? Ya. Satu pesan Bapak, tetap belajar di rumah. Banyak media yang bisa digunakan dalam belajar. Sri Ayu ini ngapain nih presentasi? Oke. Sudah pukul 11. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Ada lagi pertanyaan? Ada nak? Cukup? Tidak Pak. Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah 1 jam pertemuan kita walaupun di virtual ya, tidak langsung. Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat buat kalian ya, menambah pemahaman, kemudian bisa diterapkan ya nantinya. Pesan Bapak tetap belajar, jangan lupa belajar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari Bapak selama setahun kita berinteraksi. Ya, Bapak mohon maaf, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, seperti itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak usudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.